pertanyaan yang panas nih, yang hot. Apa tuh? Nah, kalau Manajemen itu ada istilahnya sendiri ya. Jadi istilahnya itu adalah multi domestic apa ya? strategy. Jadi artinya adalah di mana perusahaan global yang sudah beroperasi secara internasional, jadi ketika mereka tuh beroperasi di setiap negara atau di suatu negara itu memang harus menyesuaikan kembali. Kenapa sih perusahaan global kayak McD itu nggak pakai satu sistem aja yang sama di seluruh negara? Kan lebih simpel. Nah, makanya tuh ada konsep yaitu think global and act local. Bayangin ya, kalian lagi di luar negeri, terus kalian lapar. Terus kalian lihat logo kuning besar huruf M bersinar di kejauhan. Yes, McDonald. Tapi pas kalian masuk, loh, kok menunya beda? Di Indonesia ada nasi, ayam, plus sambal. Di Jepang ada teriyaki. Di India no beef, nggak pakai daging. Padahal brandnya kan sama. Nah, pertanyaannya, McD ini sebenarnya global atau lokal sih? Welcome back guys ke podcast Kabar Kabur Renedes. Aku Iren akan menjadi host pada podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas fenomena yang kelihatannya simple tapi ternyata dalam banget loh kalau dibahas dari sisi desain organisasi internasional. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian, udah ada dua orang yang siap ngebantu kita mikir hari ini, bukan cuma mikir tugas, tapi mikir soal kehidupan juga mungkin. Yang pertama ada Sasha, si anak teori, dan yang kedua ada Catherine, yang kalau nggak makan McD seminggu, kayaknya hidupnya kurang lengkap. Aduh, langsung diserang sih. Aku sih nggak bisa nolak ya kalau McD. Oke, kita mulai dari yang basic dulu ya. Kenapa sih perusahaan global kayak McD itu nggak pakai satu sistem aja yang sama di seluruh negara? Kan lebih simpel tuh. Nah, ini nih yang bikin orang tuh sering salah paham. Orang-orang tuh mikirnya nih ya, kalau kayak global itu tuh harus sama gitu. Padahal kenyataannya di negara itu, setiap negara itu beda-beda banget, guys. Contohnya gimana? Contoh kecilnya aja kayak nih, jadi dari selera makan kita aja. Kita bertiga itu aja udah pasti beda-beda kan selera makannya. Apalagi beda setiap negara gitu. Terus dari cara budayanya juga. Tadi kan sempat dibilang kalau di India itu dia no beef ya, karena mungkin faktor negara dan agama di sana. Juga kalau di Indonesia juga itu ada yang namanya identik dengan nasi. Jadi ada istilah juga kalau misal di Indonesia itu kalau orang belum makan nasi itu dia belum makan. Padahal orang itu dia makan banyak. Tapi kalau belum makan nasi, itu pasti dibilang belum makan. Betul banget sih, apalagi kalau cuma makan burger kayak gitu ya, itu cuma makan snack aja nggak sih? Iya benar banget. Nah, benar sih. Jadi perusahaan itu memang harus bisa beradaptasi ya teman-teman. Jadi dalam dunia manajemen itu ada istilahnya sendiri ya. Jadi istilahnya itu adalah multi domestic strategy itu. Jadi di mana ketika perusahaan itu dia skala internasional, beroperasi secara internasional, nah perusahaan itu harus bisa beradaptasi, menyesuaikan di mana dia itu di negara tempat dia itu beroperasi seperti itu. Oh, jadi bukan copy paste ya? Iya, benar banget. Karena kalau copy paste itu udah pasti gagal sih. Nah, makanya tuh ada konsep yaitu think global and act local. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate, yaitu McD sendiri itu kan gimana sih cara McD itu ngejalanin strategi tadi? Sebenarnya McD itu di sini jenius sih, karena dia tuh kayak bunglon, dia tuh bisa sesuai sama lingkungannya gitu. Di Indonesia itu McD sendiri sadar nggak sih kalau nggak ada nasi, ya dia kalah. Fakta, benar banget. Makanya ya di Indonesia sendiri itu ada menunya itu ya ada nasi, ada ayam, ada sambal, terus cita rasanya itu kayak lebih strong gitu. Jadi walaupun itu brand luar negeri, tapi ya rasanya itu tetap kayak makanan rumahan gitu. Jadi McD di Indonesia itu kayak anak rantau, tapi udah adaptasi total di negara rantauannya. Iya, nah terus ada lagi nih di Jepang itu dia beda lagi. Di Jepang sendiri itu mereka punya kayak teriyaki burger, terus ada menu-menu musiman yang kayak gitu. Dan orang Jepang itu suka halnya yang unik-unik, terus yang limited gitu. Iya. Jadi kalau di Jepang itu vibes-nya lebih kayak
Kalau nggak unik, nggak seru nih. Iya. Terus ada lagi nih yang beda, itu di India. Karena mungkin faktor budaya sama agamanya juga ya. iya. Jadi dia tuh kayak nggak pakai daging sapi sama sekali. Jadi karena faktor agama dan budaya di sana yang tidak boleh mengonsumsi daging, Daging, ya. iya. Iya. Udah adaptasi level dewa sih kalau Iya. di India. Iya, bahkan menu-menunya itu mungkin lebih ke vegetarian gitu. Iya. Jadi benar-benar disesuaikan sama nilai masyarakatnya ya. Tapi aku jadi kepikiran nih, kalau misalnya McD ini kan tadi berbeda-beda tuh di tiap negara. Itu masih bisa dibilang brand yang sama gitu, satu brand yang sama atau enggak sih? Ini pertanyaan bagus sih, benar. Apalagi ini kan dilihat dari sisi desain organisasi internasional ya. Itu jelas pasti masih sih. Karena apa? Karena di dalam hal ini tuh yang dijaga itu bukan hanya sebatas produknya aja, tetapi juga ada logo, terus ada sistem, dan juga bagaimana kualitas pelayanan dari perusahaan itu sendiri. Oke. Dan terus pengalaman dari konsumennya juga nggak sih? Mau di Indonesia, mau di luar negeri, itu ya feel-nya ya tetap McD gitu. Jadi yang sama itu experience-nya ya. Iya, Exactly, benar banget sih itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang panas nih, yang hot. Waduh, apa tuh? Nah, kalau McD itu nggak bisa adaptasi sama sekali, kira-kira masih laku nggak sih di Indonesia? Jujur nih ya, kemungkinan besar sih enggak ya. Enggak nih, kenapa itu? Karena kita punya banyak banget nih alternatif makanan lokal yang lebih sesuai sama lidah kita gitu. Ya. Jadi dan ini juga tuh nunjukin gitu kalau misalnya di dalam desain organisasi internasional ya, karena kita fokusnya sekarang tuh lagi membahas dari sisi desain organisasi internasional nih. Jadi hal tersebut tuh bisa dikatakan bahwasanya fleksibilitas itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan nih. Oke. Sangat menarik pembahasan kita hari ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar satu hal penting. Kalau untuk jadi global, perusahaan itu nggak boleh egois. Nggak boleh egois sama sekali. Karena kan di dunia ini tuh beda-beda. Tadi sudah disebutin, beda-beda tiap negara. Dan satu-satunya cara untuk diterima adalah ya dengan beradaptasi. Ya, begitu. Harus beradaptasi dengan perubahan dan lingkungannya. Dan McD udah ngebuktiin hal itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Sasha dan Kathy. Dari yang awalnya cuma burger, terus sekarang bisa jadi nasi ayam plus sambal juga. Mungkin nanti ada ayam geprek mungkin ya. Variatif ya. Iya. Oke, thank you banget ya buat Sasha dan Catherine yang udah membawa materi pembahasan yang sangat menarik gitu terkait desain organisasi internasional gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai akhir. Semoga setelah ini kalau kalian makan McD ini nggak mikirin cuma enaknya aja loh, tapi juga mikirin strateginya tuh kayak mana, kayak yang tadi dijelasin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo, kenalin aku Florence Iren dengan NPM 2311011071 yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai host podcast Desain Organisasi, di mana kelompok kami akan membahas bab 6 tentang merancang organisasi untuk masuk ke lingkungan internasional, di mana di dalam bab 6 ini kami mengadaptasi sebuah kasus, yakni kasus McDonald's, di mana McDonald's itu adalah sebuah perusahaan global yang berhasil menerapkan strategi adaptasi lokal di berbagai negara. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah terkait rancangan organisasi di lingkungan internasional. Kenalin, nama aku Saida Zahra, biasa dipanggil Sasha, dengan NPM 2311011022. Nah, dalam tugas proyek desain organisasi kali ini, aku berperan sebagai narasumber 1.
kenalin nama aku Catherine Dea Putri Dani dengan NPM 23110110011. Dan di sini aku sebagai narasumber 2. Perkenalkan, aku Sutria dengan NPM 2311 011 076 di podcast Desain Organisasi. Pada hari ini aku sebagai editor dan juga kameramen dan teleprompter dari podcast Renedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Hasan dengan NPM 2411011154. Saya sebagai editor. Sabar, dia kagak ngomong ini. Oh, waduh. Yes, McDonald's. Tapi negeri, terus lapar. Kayaknya ulangin deh ininya ada sebenarnya. Yang pertama ada Sasha, si anak every banget. Dan yang kedua ada Catherine, yang kalau nggak makan McD seminggu, kayaknya nggak bakal hidup ya. Ngomong lagi. Ini sebenarnya global atau lokal sih. Welcome back guys ke podcast. Aku Iren akan menjadi podcast hari ini. Menjadi podcast. Aku Iren akan menjadi podcast. Sabar,